Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Semoga pengawasan tersebut jamin bahwa sarang-sarang komite Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saat ini pun kita bahas surat Al-Fatihah. Terjemahan pun melalui bahasa Indonesia. Saran-saran A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Jamaah salat subuh rahimahullah, insyaallah kita menikah paling kawasan doa bagi sasaran agama dan bukan berarti Allah telah menanggung matur nuwun dan jumawan utawi donatur iki sampai paling sebab dan jatuh insyaallah pengawasan monggo sering-sering sahabat dan datang relawan untuk dikeluarkan alur dan pun dan kegiatan pengawasan ini. Pengumuman pilih pengawasan ahad wakil pinjam akan membuat kali desa Sendang Mulyo monggo pun rawi dikirati istimewa saudara makaikan kalian milad Muhammadiyah yang kaping 113 wonten karnavalipun saking SD Muhammadiyah Ahad Balai Desa Sendang Mulyo saking putra-putra sekolah SD, SMP dan SMK Muhammadiyah sakampanipun minggir wiwitipun tak disiap pukul 8 insyaallah nambah dumugi pukul 11. Monggo saged pun rawi pun gerakan sedaya keluarga pengawasan bijak akad wakil. Mekaten saking kula wonten kirang 40 ngapunten salah sipun apa akan dhumateng Ribun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berjamaah berthalabul ilmi untuk menambah pengetahuan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya yang senantiasa mencontoh, menjalankan, menghidup-hidupkan semua sunnah-sunnahnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Al-ayah surah Al-Anbiya. Jamaah subuh rahimakumullah. Saya sangat bersyukur pada pagi hari ini dapat sampai di Masjid Baitul Izzah ini. Walaupun rada kuatir, rada kebiaran bulan kiwah. Ini alhamdulillah bisa sampai di sini dengan selamat karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah. Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya ini sebagai awal dari atur kuloni bahwasanya semakin dekat manusia itu dengan saat perhitungan amalnya, sedang dia dalam keadaan lalai dan berpaling. Lalai terhadap apa? Dalam tafsir itu dikatakan lalai terhadap dunia karena terlalu sibuk dengan dunia. Sementara dia juga berpaling dari kehidupan akhirat. Tadi sudah dibacakan oleh Bapak Imam bahwasanya beruntunglah orang-orang yang beriman, yang dia khusyuk dalam sholatnya. Orang beriman yang akan mewarisi surga Firdaus, jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beruntung tadi. Yang beruntung yang mana? Jelas ya kalau kita kaitkan dengan ayat pertama yang saya sampaikan tadi di surah Al-Anbiya itu, mereka yang tidak lalai. Karena memang dikatakan dalam beberapa ayat dunia ini melalaikan. Kita harus memahami hal itu supaya kita dapat bersikap dengan tepat. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Tidak terlalaikan oleh dunia, tapi kita siap untuk nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala
menjadi orang yang selamat, orang yang beruntung. Sehingga memang kita menghadapi kehidupan di dunia ini harus cerdas. Tidak boleh sembarangan karena akibatnya sangat menyedihkan ketika kita keliru memilih langkah dalam menjalani kehidupan ini. Jamaah subuh rahimakumullah. Mohon maaf nanti kalau saya menyampaikan hadis atau yang lain, keterangan yang tidak tepat. Tadi malam kita mengikuti pengajian Korps Mubalik di masjid ini. Pengajian itu membuat saya semakin menyadari bahwa saya ini baru jum-jum. Cara Jawane jum-jum niku saya tidak membaca kitab yang tepat. Kemudian mengambil dalil-dalilnya. Saya cuma jum-jum, nemu ini, nemu itu, nemu hadis yang ternyata apa yang pernah saya sampaikan kepada audien itu ternyata hadis yang tidak benar. Nah, itu ternyata kenyataannya semacam itu. Sehingga saya sangat menyadari kekurangan saya. Saya mohon maaf kalau nanti saya menyampaikan hadis kok ternyata hadis yang kurang tepat. Bahkan mungkin hadis yang palsu, yang tidak ada sumbernya. Saya awali apa yang saya sampaikan ini dengan satu ayat yang selalu saya sampaikan kepada umat, kepada saudara-saudara saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Saya ingat-ingat kalau ayat ini pernah disampaikan di pengajian Ahad Wagi di Ngloji sini. Mungkin sudah 10 tahun sudah ada. Saya ingat-ingat betul. Sehingga kemudian saya cari, coba-coba saya cari di Al-Quran. Karena Allah bertanya sampai 2 kali. Am khasibatum an tadkhulul jannata. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Di ayat tadi, padahal belum terbukti bahwasanya kita termasuk orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang sabar. Sehingga marilah kita bersama-sama muhasabah. Apakah kita sudah menyiapkan diri untuk menerima warisan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima apa yang dijanjikan oleh Allah itu. Jamaah subuh rahimakumullah. Saya terus mengulang-ulang, barangkali mohon maaf, apa yang pernah saya sampaikan mungkin di sini juga terus saya ulang-ulang, bahwasanya kita ini setiap saat itu berniaga dengan Allah. Selalu bertransaksi dengan Allah. Berniaga itu awalnya tukar menukar.
yang kemudian kalau sekarang itu sudah luar biasa bentuknya, caranya. Tapi dulu awalnya berniaga itu, berdagang itu tukar menukar. Kita dengan Allah tukar menukar apa? Kita melakukan sesuatu, Allah menukarnya, membelinya. Karena memang Allah menyebut berkali-kali dalam ayatnya itu terhadap apa yang kita lakukan setiap hari, setiap saat dalam kita berinteraksi dengan Allah itu dengan kata-kata tijarah. Tijarah itu ya berdagang, berjual beli, bertransaksi. Nah, kita melakukan apa, menjual apa, Allah membeli apa dari kita. Sekalipun sebenarnya semuanya adalah milik Allah, tapi Allah tetap mengatakan sebagai membeli dari apa yang kita lakukan itu. Mohon maaf, saya menukil sebuah hadis, tapi saya sekali lagi dari apa yang disampaikan Ustadz Darussalam tadi malam, saya tidak berani mengatakan ini hadis yang sahih, tapi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tak biasanya hadis-hadis itu sahih. Kullun nasi yaghdu fabaya'a nafsahu wa tikuha au muqibuha. Setiap manusia, setiap orang itu setiap pagi mempertaruhkan dirinya, sehingga sekalipun tidak disebut sebagai jual beli begitu, tapi di situ ada kata-kata fabaya'a nafsahu, itu ya menjual dirinya. Menjual kepada siapa? Ada dua pilihan di hadis itu. Dikatakan maka dia menyelamatkan dirinya ketika dia menjualnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala atau memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu menghancurkan dirinya, membinasakan dirinya ketika dia memilih menyerahkan dirinya kepada setan, mengikuti hawa nafsunya. Tentu dua pilihan. Yang satu tadi Allah akan menukarnya. Menukarnya dengan apa? Dengan jannah. Seperti yang tersebut dalam ayat yang lain yang Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang yang beriman baik itu jiwa raganya maupun harta bendanya dengan surga. Kalau berbicara surga tentu itu satu hal yang luar biasa nilainya, yang tidak akan pernah kita bayangkan. Sekalipun dalam Al-Quran juga memang disebutkan bermacam-macam keterangan tentang surga itu. Tapi itu baru sebagian kecil dari apa itu surga, al-jannah itu. Sehingga jamaah subuh rahimakumullah, kita semua agar betul-betul berusaha dengan sungguh-sungguh dalam ayat yang menyatakan sebuah pertanyaan dari Allah tadi. Afa hasibtum an tadkhulul jannata
walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dalam kita semua berkeinginan untuk mewarisi surga dari Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan jihad, harus dengan sabar. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, ketika kita menginginkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa jannah, banyak hal yang harus kita ketahui dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Antara lain bahwasanya ketika kita menginginkan jannah, yang jannah itu juga bertingkat-tingkat, yang tak terbatas tingkatnya, tergantung prestasi kita di dunia ini dalam bertransaksi dengan Allah tadi. Apakah kita mau mendapatkan balasan dari Allah setinggi-tingginya, atau pokoknya kita dapat balasan dari Allah. Pilihannya banyak sekali. Pilih surga Firdaus atau yang paling rendah. Pokoknya kita masuk surga. Itu pilihan semuanya. Sehingga nanti ada ayat yang akan menjelaskan bahwasanya kita ketika memilih satu amalan yang semakin lama itu semakin menjadikan kita mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah. Dalam salah satu ayat Allah mengatakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalannya dengan harta bendanya dan jiwa raganya, a'dhamu darajatan, derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah. Dialah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran berulang-ulang, maka kita akan mendapati bermacam-macam pilihan dalam kita beribadah. Ngumawulo datang Allah Subhanahu wa taala menikoni. Di ayat itu Allah kemudian mengatakan, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imum muqim. Allah mengabarkan kabar gembira kanthi rahmatipun, kanthi karidanipun, kanthi taman-taman ingkang manungso nanti di taman-taman itu mendapatkan nikmat yang selama-lamanya. Bermacam-macam redaksi Allah mengatakan, menerangkan tentang jannah itu. Kalau diteruskan, bahwasanya orang yang beruntung tadi, yang memperoleh kemenangan yang besar tadi, khalidina fiha abada, selamanya. Di dunia kita mungkin juga sudah mendapatkan sebagian dari jannah itu, dari kehidupan yang membahagiakan. Tapi itu sangat pendek sekali waktunya.
tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Karena kehidupan di dunia barangkali paling panjang 100-an tahun. Dibandingkan waktu yang tak terbatas, jelas tidak bisa dibandingkan. Tapi memang Allah juga menyebutkan, tapi itu jangan dilupakan. Tetap kita usahakan dengan sungguh-sungguh kehidupan dunia ini, namun tidak melalaikan. Tidak melalaikan. Karena seperti tadi dikatakan dalam surah Al-Anbiya tadi, jangan sampai lalai. Jangan sampai lalai. Jamaah subuh rahimakumullah. Karena kalau kita memperhatikan perjalanan hidup kita, sekali lagi ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, di mana ketika kita memilih terus berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang akan dijadikan sebagai imbalan atas apa yang kita lakukan adalah surga itu. Karena Allah ketika berniaga dengan manusia, mohon maaf saya selalu menyebut-nyebut ini tentang perniagaan ini, itu adalah yang dikatakan dalam salah satu hadis juga yang mengatakan inna sil'atallahi al-jannah. Barang dagangan Allah itu surga. Sekalipun demikian, kita juga harus tetap waspada. Meskipun Allah menyediakan surga, tapi beliau Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan kebalikan dari surga itu. Tentu itu adalah yang juga banyak kali disebut dalam Al-Qur'an. An-nar, kehidupan yang panas, kehidupan yang tidak menyenangkan, yang menyengsarakan. Sehingga jamaah subuh rahimakumullah, yang neraka itu juga berwajah dua. Di kehidupan dunia juga ada kesusahan, kesakitan, itu juga bagian dari an-nar itu. Sehingga bisa-bisanya kita juga menjaga diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menyusahkan kita, menyulitkan kita. Jamaah subuh rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita mencoba memahami sepaham-pahamnya apa yang menjadi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan, yang ini juga akan mempunyai dampak baik di kehidupan dunia ini maupun untuk kehidupan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu penjenengan nate maos surah Abasa. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Manungso iku mestine ngatekke apa kang di maem ana ing alam dunya menika. Jamaah subuh rahimakumullah, kalau kita lihat ayat-ayat maupun hadis yang menerangkan tentang makan, maka kita akan banyak mendapatkan pelajaran dan kemudian kita bisa mengambil jalan terbaik yang terkait dengan makan ini. Bahwasanya Allah sampai mengatakan dalam
Al-Quran agar kita memperhatikan yang namanya makanan. Kalau kita kaji dengan sungguh-sungguh, maka akan sangat banyak hal yang terkait dengan makan ini. Karena apa? Karena makan terkait dengan kehidupan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan sakit dan sebagainya. Ahli-ahli kesehatan mengatakan kesehatan manusia itu atau sakit manusia itu diantaranya sangat tergantung dengan makan. Kalau berbicara dengan makan tentu akan banyak hal yang perlu kita ketahui. Kita makan apa? Seberapa yang kita makan? Kapan kita makan? Bagaimana kita makan? Banyak sedikitnya, halal haramnya, toyibnya. Dalam Al-Quran kan Allah mengatakan perkara makan itu ketika Allah mengatakan kepada semua orang. Kepada semua orang Allah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, yang halal dan baik. Kepada orang beriman Allah mengatakan yang baik. Karena kalau orang beriman mesti makan yang halal itu mesti. Tapi yang baik ini yang tidak mudah untuk kita lakukan. Karena itu apa? Perlu ilmu. Hal-hal yang baik itu perlu ilmu. Mengetahui makanan yang baik itu perlu ilmu. Kalau saya matur bab makan ini karena saya sendiri yang merasakan akibatnya. Makan, minum yang keliru berakibat cukup fatal. Di antaranya adalah sakit. Saya, mohon maaf saya sampaikan, saya kena gula itu kan karena tidak baik makannya, minumnya. Mungkin dulu tidak pernah dirasakan. Sehingga perlu dari kecil itu memang dipahamkan kepada putra-putra kita untuk tidak sembarangan atau menuruti keinginan kita. Situasi-situasi tertentu kan memang menuntut kita kepingin misalnya. Wah, panas banget. Kepingin minum yang segar, dingin. Segar, dingin, manis, wah, es teh kental. Itu kan untuk dingin itu biasanya manisnya lebih. Itu ternyata ya, saya menyadari itu sebuah kesalahan ketika tidak tahu. Kan keinginannya seger, manis bisa meredakan rasa panas tadi. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu contoh yang sangat bagus, yang sangat baik. Dahar juga dahar ketika lapar, tidak sampai terlalu kenyang. Karena ketika kita kemudian mengaitkan tentang dahar seumpama dengan makan yang mungkin terlalu banyak. Karena enak yang dimakan, enak. Sekarang sudah macam-macam pilihannya. Sampai dikatakan oleh ahli kesehatan, itu ketika seorang sudah kenyang, tapi karena enak, mulutnya masih menginginkan, mungkin berlebih yang dimakan, itu katanya lambung kita itu bisa berkembang juga. Dibiasakan makan banyak, itu jadi kalau baru sedikit
belum mencukupi sehingga bisa terjadi semakin lama semakin banyak makannya. Dikatakan orang yang kelebihan begitu karena bermasalah dengan lambungnya itu ada yang sampai harus dipangkas, diperkecil lagi. Seumpama itu sebuah wadah itu, wadahnya kok melar, kudu dikebaki, niku sampai dipangkas, dikecilkan lagi. Karena kalau baru sedikit tidak memenuhi keinginannya untuk kenyang. Sehingga jamaah subuh rahimahullah, sehingga contoh yang apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang memang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf kan jelas dikatakan kulu washrobu wala tusrifu, makanlah minumlah tapi jangan berlebihan. Ini hal-hal yang nampaknya kecil, namun ketika sudah terjadi hal-hal yang menyulitkan kita, menyusahkan kita, itu kita baru tahu sebenarnya Allah sudah menuntunkan, memerintahkan kepada kita mengatur dalam hal makan. Apalagi nanti kalau sudah dihubungkan dengan seperti kondisi kita. Kalau Allah mengatakan yang thayyib yang dimakan itu menjadi jelas, ya. Seperti kalau saya punya gula banyak itu ya yang thayyib ya jangan nekat maem sih, oke. Gulanya jelas, ya. Akhirnya memang membatasi kita. Ketika kita bisa menjaga diri untuk tepat dalam kita misalnya mengkonsumsi sebuah makanan, maka itu akan memudahkan kita, membuat kita nyaman. Oleh karena itu jamaah subuh rahimakumullah, melalui sedikit nasihat, sedikit saling mengingatkan itu kepada putra-putra kita. Mulai kita jaga betul cucu kita, bagaimana memberikan asupan makan kepada keturunan-keturunan kita agar lebih terjaga dalam kesehatan kita. Jamaah subuh rahimakumullah, dan untuk itu tadi kembalinya juga kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, diterangkan oleh Allah tadi, agar kita bisa menikmati jannatain, dua surga, surga di akhirat dan surga di dunia. Surga di dunia diantaranya adalah kesehatan tadi, sehingga dalam hal ini pun kita juga harus berusaha untuk mengetahui ilmunya dalam hal makan tadi, membiasakan makan tadi, termasuk kepada anak cucu kita itu, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya dunia, kesehatan di dunia. Sehat di dunia itu juga bagian dari jannah itu, ya, jannah hasanah fil dunia dan hasanah fil akhirah. Sehingga jamaah subuh rahimakumullah, dari ayat Al-Quran surah Abasa tadi sebenarnya menjadi luas ketika kita betul-betul berusaha untuk memahaminya dengan sungguh-sungguh. Bahwasanya terhadap yang namanya makanan itu kita perlu ilmu. Sehingga juga saya senang mendengarkan kajian-kajian, pengajian yang mungkin yang dituturkan oleh orang
oleh ilmuwan, orang alim. Alimnya mungkin dalam hal kesehatan, boleh saja kita hadirkan di dalam forum-forum pengajian itu seorang ahli gizi, seorang yang sangat paham dengan yang namanya kesehatan tubuh. Jamaah subuh rahimakumullah, inilah satu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini tentang makan itu tadinya. Nyuwun ngapunten, hanya bab makan kok disampaikan. Karena saya merasakan satu hal yang ternyata membawa kesusahan pada diri kita ketika kita keliru mengambil langkah yang tepat yang terkait dengan makanan. Semoga kula panjenengan sami dipun paringi kepahaman saking Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang disampaikan, diperintahkan, dilarang, diperingatkan sehingga bisa menjaga kita dalam selalu dalam situasi yang terbaik. Maka ingin saged kula aturaken nyuwun pangapunten, mugi wonten manfaatipun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.